Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang reaksi dan preaksi Grignard. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Filzah Nabila Putri NPM 10060318002, ada Rafanisa Apriyansyah NPM 106031837, ada Atri Cahya Ramdhani NPM 10060311841, ada Aziati Azani NPM 10060318043. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan sejarah singkat reagen Grignard. Reaksi dan preaksi Grignard ditemukan oleh dan diberikan nama sesuai nama penemuannya, yaitu kimiawan Prancis Francois Augustus Victor Grignard, lahir 6 Mei 1971 di Cherbourg dan wafat tanggal 13 Desember 1935 di Lyon. Memiliki fields kimia organik, telah mendapat penghargaan termuka Hadiah Nobel untuk Kimia 1912. Adapun pemanfaatannya yaitu berfungsi sebagai nukleofil yang menyerang atom karbon elektrofil dalam ikatan polar gugus karbonil. Pengertian reaksi Grignard. Reaksi Grignard adalah sebuah reaksi kimia organologam yang mana alkil, vinil, atau aril magnesium halida ditambahkan ke dalam gugus karbonil dari suatu aldehida atau keton. Reaksi ini adalah suatu cara penting untuk pembuatan ikatan karbon-karbon. Reaksi Grignard mirip dengan reaksi organolitium karena keduanya merupakan nukleofil kuat yang dapat membentuk ikatan karbon-karbon baru. Reaksi Grignard memiliki rumus umum RMGX, di mana X adalah sebuah halogen dan R adalah sebuah gugus alkil atau aril berdasarkan pada sebuah cincin benzena. Selanjutnya ada mekanisme reaksi Grignard pada aldehid. Sebuah gugus aldehid jika direaksikan dengan reagen Grignard, di mana reagen Grignard mengandung muatan parsial positif dan muatan parsial negatif. Di mana parsial negatif adalah sebuah alkil yang akan menyerang gugus karbonil dari aldehid sehingga atom C dari aldehid akan bermuatan positif dan akan melepas ikatannya yaitu rangkap pada atom O sehingga atom O menjadi bermuatan negatif. Pada atom O akan menyerang reagen Grignard yang mengandung muatan parsial negatif melalui reaksi eter. Sehingga alkil dari reagen Grignard akan berikatan dengan atom karbon dan MgX pada reagen Grignard akan berikatan dengan atom O. Kemudian pada reaksi ini akan dihidrolisis oleh air sehingga atom O yang bermuatan negatif akan dihidrolisis menggunakan air yaitu H+, sehingga terbentuk ikatan OH yaitu ikatan alkohol sekunder dan produk sampingnya MgX. Contoh reaksi Grignard pada aldehid. Sebuah propanal yang direaksikan dengan reagen Grignard CH3MgBr, di mana CH3 mengandung muatan parsial negatif dan MgBr bermuatan parsial positif. CH3 yang mengandung muatan parsial negatif pada reagen Grignard akan menyerang gugus karbonil dari C dari propanal, sehingga atom C akan melepas ikatan rangkap duanya pada O menjadi ikatan rangkap tunggal dan O menjadi muatan negatif, di mana O akan menyerang MgBr dari reagen Grignard melalui reaksi eter. O yang mengandung muatan negatif akan dihidrolisis oleh air yaitu H+, dan akan mengikat H+, sehingga membentuk OH. Pada reaksi ini terbentuklah alkohol sekunder. Mekanisme reaksi Grignard pada keton. Mekanisme ini sama dengan mekanisme dari reaksi Grignard pada aldehid.
Sebuah gugus keton jika direaksikan dengan reagen Grignard, di mana reagen Grignard mengandung muatan parsial positif dan muatan parsial negatif, di mana parsial negatif adalah sebuah alkil yang menyerang gugus karbonil dari keton sehingga atom C dari keton akan bermuatan positif dan akan melepas ikatannya yaitu rangkap pada atom O, sehingga atom O menjadi bermuatan negatif. Pada atom O akan menyerang reagen Grignard yang mengandung muatan parsial negatif melalui reaksi ether. Sehingga akil dari reagen Grignard akan berikatan dengan atom karbon dan MgX pada reagen Grignard akan berikatan dengan atom O. Kemudian pada reaksi ini akan dihidrolisis oleh air sehingga atom O yang bermuatan negatif akan dihidrolisis menggunakan air yaitu H+, sehingga terbentuk ikatan OH yaitu ikatan alkohol tersier dan produk sampingnya MgX. Ada pula contoh dari mekanisme reaksi Grignard pada keton, yaitu sebuah propanon direaksikan dengan reagen CH3-MgBr, di mana CH3 mengandung muatan parsial negatif dan MgBr bermuatan positif. CH3 akan menyerang gugus karbonil dari C pada keton sehingga C menjadi muatan positif dan O menjadi muatan negatif. Karena C akan melepas ikatan rangkap dengan O menjadi ikatan tunggal. Kemudian O akan menyerang MgBr pada reagen Grignard sehingga berikatan menjadi OMgBr melalui reaksi ether. Setelah itu, OMgBr yang O-nya bermuatan negatif akan dihidrolisis oleh air yaitu H+, sehingga O akan melepas MgBr dan berikatan dengan H+, menjadi alkohol tersier dan produk sampingnya MgOHBr. Selanjutnya ada reaksi dan reaksi Grignard. Yang pertama ada reaksi Grignard dengan air. Reaksi Grignard bereaksi dengan air akan menghasilkan alkana. Bisa dilihat pada kotak sebelah untuk contohnya. Jadi produk organik yang dihasilkan pada reaksi di sampingnya itu MgOHBr disebut sebagai sebuah bromida basa. Sehingga kita dapat menganggap produk ini sebagai produk transisi antara magnesium bromida dan magnesium hidroksida. Terus yang kedua ada reaksi Grignard dengan karbon dioksida. Reaksi Grignard bereaksi dengan karbon dioksida dalam dua tahapan. Pada tahapan pertama, reaksi Grignard diadisi ke karbon dioksida. Karbon dioksida kering digelembungkan melalui sebuah larutan reaksi Grignard dalam etoksietana. Bisa dilihat pada kotak sebelah untuk contohnya. Produk yang terbentuk ini selanjutnya dihidrolisis yang akan direaksikan dengan air dengan bantuan asam encer. Biasanya bisa menambahkan asam sulfat encer atau asam hidroklorat encer ke dalam larutan yang dihasilkan oleh reaksi dengan CO2. Jika ditambahkan satu atom karbon lagi, maka akan terbentuk asam karboksilat, tetapi bukan reaksi Grignard. Selanjutnya, yang ketiga adalah reaksi Grignard dengan senyawa-senyawa karbonil. Reaksi ini merupakan reaksi antara berbagai macam senyawa karbonil dengan reaksi Grignard yang akan terlihat sedikit rumit. Walaupun pada kenyataannya semua senyawa karbonil bereaksi dengan cara yang sama. Yang berbeda hanyalah gugus-gugus yang terikat pada ikatan rangkap C rangkap O. Bisa dilihat reaksinya. Apa yang terjadi pada reaksi ini jauh lebih mudah dipahami dengan mencermati persamaan umumnya, yaitu menggunakan gugus R, bukan gugus tertentu. Setelah memahami dengan gugus R, barulah bisa diganti dengan gugus yang sesungguhnya jika diperlukan. Reaksi-reaksi yang terjadi pada dasarnya sama untuk reaksi dengan karbon dioksida. Yang membedakan hanya sifat-sifat produk organiknya. Bisa dilihat lagi reaksinya yang paling bawah. Pada tahap pertama, reaksi Grignard diadisi ke ikatan rangkap C rangkap O
Asam ecer selanjutnya ditambahkan untuk menghidrolisisnya. Pada persamaan berikut digunakan persamaan umum dengan tidak mempertimbangkan fakta bahwa MgOH-Br akan bereaksi lebih lanjut dengan asam yang ditambahkan. Selanjutnya yang keempat adalah reaksi antara preaksi Grignard aldehid-aldehid lain. Bisa dilihat reaksinya. Sebuah alkohol primer terbentuk. Sebuah alkohol primer hanya memiliki satu gugus alkil terikat pada atom karbon yang mengikat gugus OH. Jika Anda menggunakan reaksi Grignard yang berbeda, maka akan terbentuk alkohol primer yang berbeda pula. Bisa dilihat, formaldehid direaksikan dengan C2H5MgX dan H2OH+ menjadi alkohol primer. Selanjutnya, sebuah alkohol sekunder memiliki dua gugus alkil, bisa sama atau berbeda, terikat pada atom karbon yang mengikat gugus OH. Bisa dilihat, aldehid direaksikan dengan C2H5MgX dan H2OH+ menjadi alkohol sekunder. Selanjutnya, sebuah alkohol tersier memiliki tiga gugus alkil yang terikat pada atom karbon yang mengikat gugus OH. Ketiga gugus alkil tersebut bisa sama atau berbeda. Bisa dilihat, keton direaksikan dengan C2H5MgX dan H2O dan H+ menjadi alkohol tersier. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.